Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesempatan, kesehatan dan ketetapan iman sehingga kita hadir di masjid ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, kewajiban untuk beribadah Jumat. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita ini, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 200, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan waspadalah dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin jamaah Jumat semuanya, mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan semampunya dan sekuat-kuatnya sehingga ketakwaan kita bisa menuju kepada ketakwaan yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama-sama, media pada hari-hari ini sangat sibuk untuk memberitakan tentang G20, yaitu pertemuan negara-negara besar yang pendapatannya itu adalah 20 terbaik di dunia. Indonesia dilaporkan pada tingkat ke-15. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai seorang mukmin, seorang muslim, apa pentingnya hal-hal seperti itu bagi kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya 107, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat, illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Tentu sebagaimana kita ketahui bersama-sama, seseorang tidak akan mampu untuk menebarkan rahmat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah itu sepenuhnya. Mungkin ada bagian-bagian yang bisa kita sedikit dari nilai-nilai rahmat untuk alam semesta itu kita tebarkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita menghikmati, menghubungkan dengan Quran surat Al-Asr, manusia itu demi masa manusia itu dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal soleh, berwasiat kebenaran dan kesabaran. Kalau dari proses ayat itu kita lihat satu persatu bahwasanya manusia itu tidak dalam kerugian kalau beriman lalu beramal soleh, baru kemudian berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran ini itu adalah ketiga dan keempat setelah amanu wa amilus sholihat. Kita sudah beriman dan beramal soleh. Sederhananya, amanu dan amal soleh kita itu adalah tertunaikannya
atau kita sudah mampu untuk menegakkan sholat kita, yang mana sholat kita itu menghasilkan kepribadian kita yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi setelah amanu wa amilus sholihat itu kita terjemahkan dengan sholat yang mampu menghasilkan, mencegah diri kita dari kejahatan fahsya dan munkar itu, maka kita kemudian naik untuk menebarkan sikap rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sikap rahmatan lil alamin itu di antara nilai yang paling disepakati seluruh dunia, dan ini sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah nilai-nilai keadilan. Sehingga satu saat ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Rasulullah, yang namanya sahabatnya itu Abdullah bin Rawaha, diperintah untuk menilai hasil panen dari penduduk Khaybar. Penduduk Khaybar itu adalah penduduk yang mengadakan perjanjian dengan Rasulullah setelah kalah perang. Menaksir hasil panen itu untuk dibagi. Karena waktu itu Khaybar itu adalah termasuk dalam kalau bahasa zaman masa lalu itu kafir dhimmi. Lalu kemudian penduduk Khaybar itu dengan hasil panennya mencoba menyuap kepada sahabat Abdullah bin Rawaha ini. Sahabat Abdullah bin Rawaha marah. Saya akan berlaku adil. Saya memang diutus oleh orang yang aku cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan saya datang kepada kalian yang sebetulnya saya itu membenci kalian. Tetapi saya akan tetap berlaku adil. Tidak harus kalian menyuap saya dalam tanda kutip. Itu memang karena keadilan itu tidak tertentu untuk orang yang kita senangi maupun untuk orang yang kita segolongan, bahkan seagama pun tidak. Tetapi keadilan itu adalah untuk semuanya. Dan itu betul-betul kalau ingin mengeceknya ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Kisah tentang Abdullah bin Rawaha itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dan ini ditegaskan oleh ayat yang lain di dalam Quran surat An-Nisa ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talawu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina, jadilah kalian itu penegak bil qisti, keadilan, penegak keadilan. Syuhada alillah, karena kesaksian kepada Allah. Artinya jadilah penegak keadilan karena Allah, bukan karena keberuntungan dan yang lain-lain, tetapi jadilah penegak keadilan karena Allah. Walau ala anfusikum, walaupun itu merugikan kalian, diri pribadi kalian. Walaupun kalau kita itu berlaku adil, kita kemudian ada harta kita yang harus kita relakan. Awil walidaini, bahkan walaupun itu merugikan kedua orang tua, tapi adil. Wal akrobin, dan kerabat kalian. In yakun ghaniyan au fakiron, bahkan penegakan keadilan itu harus dilakukan tidak pandang orang itu kaya maupun miskin, karena fallahu aula bihima, karena sesungguhnya kaya dan miskin itu adalah takdir Allah, yang mana Allah lebih tahu kemaslahatannya.
Fala tattabi'ul hawa, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, anta'dilu, untuk tidak berlaku adil. Wa intalwu, dan janganlah kalian berputar-putar, autu ridu, maupun menyimpang. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah adalah dengan apa yang kalian kerjakan itu maha waspada, maha mengetahui. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat An-Nisa 135 ini betul-betul menegaskan, menguatkan, diantaranya juga Quran surat Al-Maidah yang 8 tadi, bahwa yang namanya keadilan itu tidak pandang bulu. Walaupun di sini juga diungkapkan, kalaupun keadilan itu seakan-akan merugikan kalian, merasakan kalian rugi, maka keadilan itu harus ditetapkan. Oke. Kata-kata yang harus dicermati di sini diantaranya adalah kalian merasa rugi. Jadi bisa jadi karena keadilan itu menyebabkan emosi kita merasa rugi. Tetapi keadilan harus ditegakkan, dan keadilan ini menjadi nilai yang universal sebetulnya di seluruh dunia ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa hubungannya semua ini dengan G20 yang akan diselenggarakan di Bali? Pada dasarnya G20 itu adalah kelompok negara-negara dengan berpendapatan yang kaya. Maka kalau kemarin ada R20 yang mencoba memasukkan nilai-nilai agama pada politik maupun pembangunan ekonomi yang harapannya bisa dimasukkan di G20 itu tadi, maka keadilan itu betul-betul harus ditegakkan. Kita sama-sama mengetahui, tapi hakikat kebenarnya mungkin tidak mengetahui betapa dunia kemarin sampai hari ini sebetulnya perang Rusia dan Ukraina itu begitu ramai sekali. Tetap yang termasuk yang meramaikan adalah yang dulu juga sering memerangi yang lain seperti Amerika. Ini semua harus ditegakkan keadilan sebetulnya. Keadilan tidak pandang itu negara manapun, tidak pandang itu negara kaya maupun miskin. Nah, salah satu yang bisa kita dakwakan bagi dunia itu adalah nilai-nilai keadilan yang ditegakkan, yang itu betul-betul bersumber dari nilai-nilai Islam. Artinya kita harus juga tidak menutup mata. Dunia itu memandang Islam dengan media yang sudah diatur itu, yang banyak disetir, itu mencitrakan Islam itu adalah bukan agama yang beradab, bukan agama yang mempunyai peradaban yang luhur. Padahal kalau kita lihat nilai-nilai di dalam Al-Quran sebagaimana keadilan tadi, betapa kalian, ini perintahnya sangat jelas. Quran surat An-Nisa ayat 135 ini sangat jelas. Jadilah kalian penegak keadilan karena Allah. Ini adalah perintah, dan mungkin terlalu besar kalau kita memikirkan G20, R20 dan yang lain-lain itu. Mungkin kita bisa mengaplikasikan hal ini pada kehidupan kita sendiri, karena setiap diri kita adalah sesungguhnya pemimpin diri kita sendiri, pemimpin keluarga kita, pemimpin RT, pemimpin organisasi, dan seterusnya. Keadilan sangat penting. Bahkan Rasulullah SAW di dalam salah satu sabdanya tentang orang yang mendapatkan naungan di akhirat nanti ketika keadaan tidak ada naungan, yang pada waktu kecil kita sering diceritakan matahari itu jaraknya cuma 1 kilan dari kepala kita, betapa susahnya manusia. Nah, itu yang mendapat naungan salah satunya adalah pemimpin yang adil. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri pribadi saya dan juga pada jamaah sekalian, dan mudah-mudahan Allah menolong kita untuk mengamalkan hal-hal ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi khusrin
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.